Kali ini kita akan mempelajari function. Untuk itu kita buka file baru di dalam editor kita. Kita beri namanya function1.php. Bagaimana cara kerja function? Mula-mula function itu harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Jadi kita deklarasikan sebuah function dengan sintaks function, lalu nama functionnya umpamanya kita buat function yang namanya halaman, diikuti oleh tanda buka kurung tutup kurung. Setiap nama function harus diikuti oleh tanda kurung atau parenthesis, diikuti oleh tanda blok kurawal tempat kita memasukkan baris-baris perintahnya. Umpamanya di dalam perintah halaman ini kita mempunyai suatu looping yang mencetak nomor halaman. Jadi kita mempunyai looping for dimulai dari i sama dengan 1, $i lebih kecil sama dengan 10, $i plus plus, cetak nomor halaman, echo, href umpamanya menuju ke page $i.php dan bacaannya adalah $i. Tutup A-nya dan tutup echo-nya. Ini belum bisa menghasilkan apa-apa karena masih berupa deklarasi saja. Kalau kita coba jalankan di browser, localhost /belajar/function1.php, maka masih menghasilkan halaman kosong. Function ini barulah menghasilkan sesuatu ketika dipanggil. Jadi kita panggil dengan menggunakan namanya halaman dan diikuti oleh tanda kurungnya, buka kurung tutup kurung. Tutup sintaksnya dan kita simpan, lalu kita refresh tampilan function satunya. Klik, maka akan muncul link halaman sesuai dengan isi functionnya. Setiap link akan menuju ke page masing-masing, page 1, page 2, page 3, 4, dan seterusnya. Kalau kita ingin memanggilnya lagi, kemudian kita buatkan baris baru, lalu kita panggil lagi functionnya, maka akan muncul hasil yang sama. Jadi function itu bisa dipanggil berkali-kali tergantung isi dari programnya, sehingga memudahkan membuat program yang besar tanpa harus mengetikkan banyak baris perintah. Fungsi tanda kurung di dalam nama function ini adalah tempat memasukkan parameter atau nilai yang mau dikirimkan atau diparsing. Jadi umpamanya kita deklarasikan lagi sebuah function baru. Saya deklarasikan di atas saja. Function halaman 2 meminta parameter $jumlah. Lalu buka kurawal bloknya dan kita isikan dimulai dari $i sama dengan 1, $i lebih kecil sama dengan $jumlah, $i plus plus, lalu kita isi kurawal bloknya, isinya kita buat sama, kita cetak href menuju page $i.php, bacaan labelnya $i class A. Tutup. Itulah deklarasi functionnya. Sekarang coba kita panggil function ini, yaitu halaman, namanya adalah halaman 2. Jadi kita panggil halaman 2 dan dia meminta sebuah parameter $jumlah. Kita isikan jumlahnya umpamanya 30. Lalu tutup functionnya, kita simpan. Coba kita jalankan, maka akan mencetak link halaman sampai sebanyak 30. Parameter yang digunakan di dalam function ini kadang-kadang bisa kita berikan nilai default, yaitu suatu nilai yang dipakai seandainya parameternya tidak dikirim. Jadi seumpamanya pada waktu memanggilnya kita tidak menyertakan parameter jumlah di sini. Ini bisa saja kita lakukan kalau deklarasi functionnya kita sertakan nilai default untuk $jumlahnya, yaitu dengan mengisikan langsung nilai defaultnya $jumlah sama dengan umpamanya 8. Jadi kalau sudah ada nilai default dari $jumlahnya, sewaktu dipanggil dengan sintaks tanpa menyertakan parameter di dalamnya, maka fungsinya akan tetap berjalan dan mencetak sesuai dengan jumlah yang ada di dalam nilai defaultnya.
Parameter yang dimasukkan ke dalam function ini jumlahnya tidak terbatas dan bisa kita masukkan semua jenis tipe variabel di dalamnya, yaitu numerik atau number, string, array, boolean, class, dan lain sebagainya. Bagaimana contoh membuat function yang memakai dua parameter? Umpamanya kita mempunyai sebuah function yang mencetak tabel HTML. Jadi kita deklarasikan function yang namanya kotak yang meminta dua parameter, yaitu jumlah barisnya dan jumlah kolomnya. Secara default, kalau tidak diberikan sewaktu dipanggil, kita berikan nilai default jumlah barisnya adalah 3 dan jumlah kolomnya adalah 5. Mula-mula kita deklarasikan dulu tag pembuka untuk tabelnya. Kita echo tabel border sama dengan 1 dan tutup tabelnya echo slash table. Itu adalah pembungkus tabelnya. Lalu di antara tag ini kita masukkan perintah barisnya, yaitu dengan menggunakan looping for $i sama dengan 1, $i lebih kecil sama dengan $baris, $i plus plus. Kita cetak, untuk baris HTML kita mencetak tr, berarti kita cetak echo tag pembuka tr-nya dan kita cetak tag penutup tr-nya. Di dalam baris tr terdapat kolom-kolom td. Untuk itu kita cetak kolom td di dalamnya dengan menggunakan looping sebanyak jumlah $kolom. For $j, kenapa $j? Karena kita sedang berada di dalam looping $i. Kita tidak boleh lagi menggunakan $i untuk looping yang lain. Jadi kita gunakan apa saja asalkan jangan $i. For $j sama dengan 1, $j lebih kecil sama dengan $kolom, $j plus plus. Itu adalah looping untuk kolomnya. Di dalam loopingnya kita cetak td, echo td, umpamanya isinya adalah nomor baris dan kolomnya. Jadi kita cetak $i untuk barisnya, lalu koma, dan $j untuk kolomnya, lalu tutup td. Kita tutup echo-nya dan selesai deklarasi function kotak ini. Coba kita jalankan kotak ini di bawah. Kita beri dulu baris baru. Nama fungsinya adalah kotak dan dia meminta dua parameter, yaitu jumlah baris dan jumlah kolom. Umpamanya saya meminta 6 baris dan 3 kolom. Saya tutup dan saya simpan, lalu saya refresh halaman ini, maka akan muncul tabel sebanyak 6 baris dan 3 kolom sesuai dengan cara pemanggilan di baris 39 ini. Seandainya memanggil kotaknya tidak kita sertakan parameternya, maka akan keluar nilai defaultnya. Saya beri baris baru dulu. Saya panggil kotak, buka kurung, tutup kurung. Lalu saya simpan dan saya jalankan, maka akan keluar nilai defaultnya yaitu 3 baris dan 5 kolom. Itu adalah cara kerja function. Ada lagi yang perlu kita ketahui tentang function ini, yaitu tentang cara pengembalian nilainya. Function-function yang telah kita buat di atas adalah function yang tidak memiliki nilai kembalian, yaitu ketika function ini dieksekusi, dia tidak mengembalikan nilai ke baris di mana function ini dipanggil. Untuk itu kita lihat bagaimana function yang mengembalikan nilai. Kita deklarasikan di atas ini, kita beri nama function yang mengembalikan nilai. Umpamanya kita membuat function yang sama dengan di atasnya, yaitu function yang membuat tabel, tetapi cara kerjanya berbeda. Kita beri nama function kotak 2. Meminta dua parameter, yaitu $baris yang nilai defaultnya 3 dan $kolom yang nilai defaultnya 5. Lalu buka blok kurung awalnya.
Kalau function yang mengembalikan nilai, kita tidak langsung mencetak string atau melakukan perbuatan lain tanpa menampungnya ke dalam variabel terlebih dahulu. Jadi, kita sediakan dulu sebuah variabel, umpamanya $hasil. Sediakan variabel penampung yang kita namakan $hasil. Jadi, segala string yang mau dicetak tidak kita ekokan langsung, tetapi kita masukkan ke dalam $hasil ini. Untuk pertama kali, $hasil hanya berisi tag pembuka tabel, yaitu tabel border sama dengan 1. Dan waktu menutup tabelnya digunakan sintaks menambahkan string $hasil dot sama dengan penutup tabel. Lalu di antara tag tabel ini kita buka looping tingkat pertama for $i sama dengan 1, $i lebih kecil sama dengan $baris, $i plus plus. Kita buka kurung awalnya, kita tambahkan tr ke dalam $hasil. $hasil dot sama dengan tag pembuka tr dan $hasil dot sama dengan tag penutup tr. Jadi tidak ada satupun yang dieko, semuanya masih ditampung di dalam $hasil. Di antara tag pembuka dan tag penutup tr, kita buka looping lagi for $j sama dengan 1, $j lebih kecil sama dengan $kolom, $j plus plus. Di dalam looping $j, kita masukkan td ke dalam $hasil. $hasil kita tambahkan dengan td yang isinya adalah $i, $j. Tutup td dan tutup sintaksnya. Semua perintah membuat tabel telah dilakukan, tetapi tidak diekokan langsung ke browser, masih ditampung di dalam $hasil. Dan $hasil inilah yang kita kembalikan dengan perintah return $hasil. Dikembalikan ke mana? Dikembalikan ke baris di mana function ini dipanggil. Jadi kita panggil function ini kotak 2, kita buat baris baru dulu, echo hr, kita panggil nama fungsinya kotak 2 sambil memasukkan parameter umpamanya 8 baris dan 4 kolom, tetapi tidak bisa kita panggil begitu saja seperti ini. Dia tidak akan menghasilkan apa-apa kalau dipanggil begitu saja, karena dia masih mengembalikan $hasil. Jadi hasil kembaliannya ini bisa kita tampung ke dalam variabel umpamanya $tabel, atau bisa juga langsung kita cetak seperti ini. Kalau kita cetak seperti ini, maka sintaksnya selesai. Tapi kalau kita tampung ke dalam variabel $tabel, maka ini masih belum dicetak. Harus kita tambahkan lagi perintah echo $tabel. Barulah dia tercetak. Saya kembalikan ke fungsi metode yang pertama, di mana kotak 2-nya langsung diekokan. Kita simpan dan kita lihat bagaimana hasilnya. Hasilnya tercetak tabel 8 baris dan 4 kolom. Seandainya kita panggil tanpa perintah echo, saya hapus perintah echo-nya ini, lalu saya simpan dan di-refresh, maka tabel ini masih belum dicetak, karena ini masih berupa variabel saja yang telah di-returnkan oleh function. Harus dilakukan sesuatu, umpamanya kita echo-kan. Barulah dia muncul di browser.